yang ganda-ganda. Allahumma barik lana Ya dosa-dosa yang pernah sengaja kita perbuat. Kami warga Banda Aceh yang beragama Islam mengamalkan syariat Allah di negeri kita. Jangan takut. Akbar. Allahu Akbar. Ma fi qalbi ghairullah. Warga kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu, mari kita raih Ramadan. Mari kita raih fadilah Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Marhaban ya marhaban ya. Nak Banda Aceh. Jalan. Gurunya mana gurunya? Itu yang lewatan. Ya, oke. Foto, yang foto. Foto. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pedagang katakanlah misalnya tidak membuka usaha warung makanan itu dari pukul 5 subuh sampai pukul 4 sore atau pukul 16 maghribi. Jadi dan kemudian juga bagi non muslim silahkan mereka mungkin membuka warungnya tetapi tertutup dan kemudian harus hanya untuk bagi mereka kaum non muslim. Kemudian juga musik. Jadi kita kepada seluruh warung kopi, seluruh usaha-usaha restoran, kita harapkan malam mereka baru boleh buka setelah sholat tarawih dan itu memutar musik dakwah Islam atau Al-Quran ya. Jadi mungkin lebih kepada suasana Islam. Karena memang suasana ini harus kita yang bangun. Jadi tidak boleh, jangan sampai kita juga bermaksiat dengan lagu-lagu yang ada. Jangan sampai orang yang mendengar dan kemudian kita pemilik warung hilang keberkahan di bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan di mana dilipatkan kebaikan dan juga dilipat gandakan keburukan. Jadi walaupun setan sudah diikat, jangan sampai kita yang menjelma menjadi setan, gitu ya. Jadi kan ada juga warnet. Ya, warnet harus tutup. Warnet dan PS. PS untuk permainan PS itu memang harus tutup total. Jadi tidak boleh dibuka di bulan suci Ramadan. Karena memang ini banyak sekali permintaan dari warga masyarakat. Karena suasananya sangat meresahkan. Bahkan anak-anak di situ. Apalagi tahun ini libur nasional, jadi memang total anak-anak libur. Biasanya kalau PS itu buka, mereka akan berada di sana dan itu seperti tempat penitipan anak bagi orang-orang tua yang kurang bertanggung jawab. Gitu. Ya tentu, sanksi bagi izin usaha kita sudah sebagai pemerintah, izinnya sudah kita keluarkan. Seruan ini adalah seruan yang harus taati. Jadi bagi usaha-usaha warnet dan sebagainya yang sudah kita himbau kita ajak, tentu kita lakukan peneguran. Tapi teguran pertama tidak diindahkan, maka selanjutnya akan ada tindakan lanjutnya. Ya bisa saja dicabut izin usaha, tidak boleh lagi operasional. Jadi tergantung nanti kasusnya kita akan pelajari gitu. Ini bagaimana dengan Aceh khususnya? Aceh punya keistimewaan tersendiri dan kita melaksanakan syariat. Dan tidak mungkin budaya yang tidak pernah kita lakukan hanya karena seruan dari Menteri Agama. Menteri Agama ini kan milik rakyat Indonesia secara nasional. Memang tanpa ada seruan dari Menteri Agama pun di mana-mana yang saya tahu secara nasional
itu tidak ada warung-warung yang menghargai Ramadan. Tapi suasana ini memang kita pertahankan dan kita jaga karena ini budaya kekhawatiran kita. Jadi kalau bukan kita yang umat Islam yang memang diamanahkan menegakkan syariat Islam yang menghargai Ramadan lebih dibanding tempat lain, ya buat apa adanya kita gitu. Jadi dan saya yakin masyarakat Banda Aceh disuruh buka pun mereka nggak mau buka. Itulah bedanya kita sama yang lain dan ini yang perlu didatangi oleh semua pihak dari seluruh orang yang mau menikmati Ramadan, ya nikmatilah di Banda Aceh ini, nikmatilah di Aceh itu bersama kita Ramadan yang penuh kekhidmatan gitu. Kalau yang non-muslim? Non-muslim dibolehkan untuk membuka warung, tetapi mereka juga harus menghargai itu. Mereka harus menutup bagi non-muslim. Dan itu sudah berjalan cukup baik di Banda Aceh, kerjasama kita, dan mereka sangat menghargai bulan suci Ramadan. Jadi artinya semua orang sesuai dengan agama mereka, tetapi masing-masing kita juga saling menghargai satu sama lainnya. Ini kan untuk melatih juga kerukunan antar umat beragama.